Hamil dengan seekor kuda. Itulah pertanyaan yang membuat seluruh desa Seruni gempar ketika perut Ayu Lestari mulai membesar tak terkendali. Ini bukan perkembangan kehamilan yang normal, melainkan sesuatu yang menakutkan. Nyaris seperti mimpi buruk. Karena Ayu Lestari menghabiskan hampir seluruh harinya bersama Kencana, kuda jantan hitam kesayangannya, rumor pun dengan cepat menyebar kemana-mana. Namun tak seorang pun bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, seluruh desa dibuat tercengang. Budi Pratama menyesuaikan topi jeraminya dan menyeka keringat dari dahinya sambil memandangi langit jingga di ufuk barat. Hari mulai berakhir di lahan ternak mereka dan semua pekerjaannya telah selesai. Tapi istrinya masih belum terlihat. Ia melangkah ke arah kandang kuda. Sudah hafal bahwa kemungkinan besar Ayu Lestari ada di sana bersama kudanya. Aroma jerami dan kulit pelana memenuhi udara, namun tempat itu ternyata kosong. Ia berjalan di antara kandang-kandang, hanya mendengar suara lembut hewan-hewan di dalam. Kencana, Ayu panggilnya, tapi tak ada jawaban. Ketidakhadirannya membuat dada Budi sesak oleh kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Ayu Lestari memang sangat menyukai menghabiskan waktu di kandang. Merawat kudanya, terutama Kencana, kuda jantan hitam dengan bulu mengkilap yang begitu ia sayangi. Sangat aneh tak menemukan mereka di sana. Tiba-tiba suara derap kaki kuda dari kejauhan menarik perhatiannya. Budi melangkah keluar dan melihat Ayu Lestari menunggangi Kencana, menuruni bukit menuju rumah. Gerakan Kencana begitu anggun. Otot-ototnya bekerja sempurna seperti mesin hidup. Bahkan dari kejauhan, Budi bisa melihat senyum di wajah istrinya. Pemandangan itu bagaikan cuplikan film. Saat Ayu Lestari menghentikan Kencana di depan rumah, ia turun dari pelana dengan luwes, seperti seseorang yang telah melakukannya ribuan kali. "Budi, kamu belum mandi juga?" "Kukira kamu sudah selesai," katanya santai. "Aku sedang mencarimu," jawab Budi sambil menyilangkan tangan. "Kamu pergi jauh lagi?" "Ya." Ia tersenyum nakal sambil membelai leher Kencana. "Kami menjelajahi jalan setapak di balik bukit." Rasanya tenang sekali. Hanya aku dan dia. Budi menggeleng dan terkekeh. Meskipun senyumnya menyimpan sedikit frustrasi. "Kadang rasanya kamu lebih cinta Kencana daripada aku." Ayu Lestari mengangkat alisnya dan menepuk bahunya sambil bercanda. "Jangan konyol. Kamu tahu kenapa dia sangat berarti bagiku?" Budi Pratama tahu persis. Ia ingat betul hari ketika Pak Suryono, ayah Ayu membawa pulang Kencana. Saat itu masih seekor anak kuda sebagai hadiah untuk putrinya yang masih remaja dan sedang berduka karena kehilangan ibunya. Sejak itu, kuda itu menjadi penghibur dan penopangnya. Kini, setelah ayahnya juga tiada, Kencana adalah satu-satunya ikatan yang tersisa antara Ayu dan masa kecilnya. "Aku tahu," bisik Budi pelan. "Aku cuma khawatir saja. Kamu sering menghabiskan waktu sendirian berjam-jam dengannya, seolah-olah kamu sedang lari dari dunia." "Aku tidak melarikan diri dari Apun," jawabnya lembut. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir bersama Kencana, rasanya seperti ayahku masih di dekatku." "Kamu mengerti?" Budi mengangguk. Meski tak berkata apa-apa, ia mengerti, tapi tetap saja menyaksikan kedekatan mereka yang begitu dalam kadang menimbulkan cemburu yang tak masuk akal. Terlebih karena Ayu tampaknya lebih mudah terbuka pada kudanya daripada pada dirinya. Beberapa hari berikutnya berjalan tenang hingga Ayu Lestari mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasa lelah terus-menerus dan mual pagi menjadi hal yang biasa. Suatu pagi saat menyisir sai Kencana, ia mendadak merasa pusing hebat hingga harus duduk di tanah. Malam harinya saat duduk di beranda bersama Budi Pratama, Ayu akhirnya memutuskan untuk mengatakan apa yang ia rasakan. Saat itu, Budi sedang membersihkan tangannya dengan kain lap setelah seharian memperbaiki pagar rusa. "Budi, aku harus bilang sesuatu," katanya gugup. "Apa itu?" tanyanya sambil menatap penuh perhatian. Aku rasa aku hamil," kata Ayu Lestari pelan. Untuk sesaat, Budi Pratama hanya terdiam, mencoba mencerna kabar itu. Tapi ketika kenyataan mulai meresap, senyum lebar langsung muncul di wajahnya. "Serius?" tanyanya penuh harap. Ayu mengangguk pelan. Masih ragu bagaimana suaminya akan bereaksi. "Ini luar biasa," serunya sambil memeluk istrinya erat. "Ayu, ini hadiah terbaik yang pernah kamu berikan padaku." Ayu Lestari tertawa pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa benar-benar lega. Beban yang selama ini ia rasakan seolah terangkat.
Untuk sesaat, ia mengizinkan dirinya berharap. Mungkin inilah awal dari babak baru penuh kebahagiaan. Namun, secara apapun masa depan terlihat, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan segera datang. Keesokan paginya, hari mereka dimulai lebih awal dari biasanya. Jadwal pemeriksaan di puskesmas desa ditetapkan pukul 10 pagi dan mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh ke kota sebelah. Budi terlihat lebih bersemangat dibandingkan Ayu sendiri saat ia menyiapkan mobil. "Sudah siap, sayangku?" tanyanya sambil menepuk debu dari bajunya. Ayu Lestari muncul di ambang pintu baru saja selesai merapikan rambutnya. "Siap, Mas. Tapi jangan terlalu tegang ya. Kita belum tahu apa kata dokter. Jangan terlalu berharap dulu, itu justru alasannya aku tegang," katanya sambil tersenyum lebar, mata berbinar. "Aku ingin tahu pasti apakah aku benar-benar akan jadi ayah?" Ayu menggeleng sambil tersenyum. Meskipun sifatnya berhati-hati, ia tak bisa menyangkal bahwa ia juga ikut bersemangat. Gagasan bahwa ia mungkin sedang mengandung membuat semuanya terasa seperti akhirnya mulai tertata. Sesampainya di puskesmas desa, tempat itu relatif sepi. Hal yang biasa untuk wilayah pedesaan. Dokter Hendra, seorang dokter berpengalaman dengan rambut mulai memutih. Dikenal luas karena sikap ramah dan profesionalismenya. Ia menyambut mereka hangat sambil berbasa-basi seputar sawah dan hewan ternak. "Jadi, Ayu, ceritakan padaku apa yang sedang kamu rasakan," katanya sambil menunjuk kursi pemeriksaan. Ayu Lestari melirik sekilas ke arah Budi Pratama. Lalu mulai bercerita. "Beberapa minggu terakhir ini saya sering merasa sangat lelah dan hampir setiap pagi mual." Dokter Hendra mengangguk sambil mencatat. "Ada keluhan lain?" "Iya, kadang saya merasa pusing. Teman saya bilang bisa jadi itu tanda hamil. Tapi saya belum yakin. Bisa juga karena hal lain kan?" Dokter Hendra tersenyum kecil. "Itu memang gejala umum kehamilan. Tapi tentu saja kita harus pastikan dulu sebelum mengambil kesimpulan. Haid kamu bagaimana?" "Ada keterlambatan." Ayu tersipu sedikit. "Iya. Telat." Budi menggenggam tangan istrinya dan tersenyum memberi semangat. "Itulah alasan kami datang ke sini, Dok. Kami ingin memastikan apakah dia benar-benar hamil. Baik, kita akan lakukan beberapa tes. Tapi untuk awal kita bisa lihat melalui USG. Kadang dari situ kita sudah bisa banyak tahu." Ayu merasakan jantungnya berdebar saat mengikuti Dokter Hendra menuju ruang pemeriksaan. Budi Pratama berjalan di sampingnya, tak melepaskan genggaman tangannya. Ruangnya kecil namun nyaman dengan pencahayaan lembut yang menenangkan suasana. "Silakan berbaring di sini," kata dokter sambil menunjuk tempat tidur periksa. Ayu menurut sementara Budi tetap berdiri di sisinya, memegang erat tangannya. Dokter Hendra menyalakan mesin USG dan memulai pemeriksaan. "Siap?" tanyanya sambil menatap mereka. Ayu Lestari mengangguk, kegugupannya jelas terlihat. Sunyi memenuhi ruangan saat gambar mulai muncul di layar. Pada awalnya, Ayu tak bisa mengenali apa-apa. Namun, perlahan, bayangan kecil mulai tampak di layar. Dokter Hendra mengerutkan alisnya sedikit saat ia mengamati gambar itu dengan saksama. Ia memiringkan tubuh dan menyesuaikan posisi alat. Ayu Lestari langsung menyadari perubahan pada ekspresinya. "Dokter, apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ya, semuanya baik," jawab Dokter Hendra. Namun nadanya terdengar berbeda. Ia terus menatap layar selama beberapa detik lagi sebelum akhirnya menoleh ke mereka. "Baiklah," katanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sulit ditebak. "Dari apa yang saya lihat di sini, saya bisa memastikan. Ayo, kamu hamil." Ayu Lestari menghela napas lega. Sementara di sampingnya Budi Pratama bersorak kecil penuh kebahagiaan. "Aku tahu aku bakal jadi ayah," serunya sambil menggenggam erat tangan Ayu. Namun, Dokter Hendra belum selesai. Ia membungkuk sedikit, menyesuaikan layar USG, lalu berkata, Tapi apa, Dok?" tanya Budi. Dahinya berkerut. Dokter Hendra menarik napas dalam-dalam, menatap kembali ke layar, seolah sedang memilih kata-kata dengan hati-hati. "Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak kami duga sebelumnya." Jantung Ayu berdebar cepat. Budi pun mendekat, seolah ingin melihat layar lebih jelas. "Duh, apakah ada yang tidak beres?"
Tanya Ayu lagi. Suaranya bergetar. Dokter Hendra mengangkat jarinya, memberi isyarat agar mereka tenang. Ia menggerakkan alat transducer di atas perut Ayu dan berkata dengan tenang, Ayu, saya akan bicara terus terang. Kamu tidak hanya hamil satu bayi. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Budi dan Ayu saling berpandangan. Ketakutan mulai tumbuh di mata mereka. Maksud dokter apa? Tanya Budi. Suaranya mengandung kecemasan. Ayu merasa dadanya sesak. Jadi aku bukan hamil satu bayi. Lalu aku hamil apa? Dokter Hendra tersenyum kali ini dengan cahaya jenaka di matanya. Seolah ia baru saja menyimpan kejutan terbaik. Kamu tidak hamil satu bayi, tapi dua. Selamat ya, Ayu dan Budi. Kalian akan punya anak kembar. Untuk beberapa saat, pasangan itu terdiam. Mata mereka terbuka lebar mencerna kabar mengejutkan itu. Lalu seperti ombak besar emosi yang menghantam, Ayu menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Anak kembar, bisiknya nyaris tak percaya. Betul, kata Dokter Hendra dengan senyum menenangkan. Budi Pratama tertawa gugup lalu memeluk istrinya erat. Ya Allah, dua bayi aku gak percaya. Ini luar biasa. Mereka sahatkan. Dok, tanya Ayu cepat-cepat. Sejauh yang terlihat keduanya berkembang dengan baik. Semuanya tampak normal. Dan dari ukurannya, Ayu, kamu sudah memasuki bulan kedua kehamilan. Setelah USG selesai, Dokter Hendra memberi mereka arahan tentang perawatan selama kehamilan. Keduanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bertekad mengikuti semuanya dengan disiplin. Saat meninggalkan puskesmas desa, perasaan bahagia mengalir memenuhi hati mereka. Sepanjang perjalanan pulang, obrolan mereka dipenuhi rencana masa depan. Budi tak berhenti membicarakan betapa menyenangkan menjadi ayah dari anak kembar. Sementara Ayu Lestari membiarkan dirinya bermimpi tentang saat ia bisa memeluk kedua buah hatinya di pelukan. Namun di balik senyuman itu, di lubuk hati terdalam, Ayu merasakan sesuatu yang mengganjal. Bukan kesedihan, bukan pula rasa takut yang nyata, melainkan kegelisahan samar yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikannya. Memilih fokus pada kebahagiaan yang tengah mereka rasakan. Padahal firasat itu bukan tanpa alasan. Sebuah kenyataan mengejutkan dan mengerikan tengah menunggu dan akan segera mengguncang hidup mereka. Bukan hanya sebagai keluarga, tapi juga seluruh desa Seruni. Seluruh desa Seruni dipenuhi berbagai macam emosi dan rencana setelah kunjungan ke rumah sakit umum itu. Gagasan bahwa mereka sedang menantikan bayi kembar masih terasa tidak nyata bagi pasangan itu. Budi Pratama mulai merencanakan untuk mengubah kamar tamu lama menjadi kamar bayi. Sementara Ayu Lestari yang kini lebih sadar akan pentingnya beristirahat, fokus mempersiapkan segala kebutuhan menyambut kedatangan sang buah hati. Duduk di beranda dengan buku catatan di tangan. Ayu Lestari menghabiskan waktu berjam-jam mencatat kebutuhan untuk si kecil, tempat tidur bayi, pakaian, popok. Sesekali ia menggambar sketsa ide dekorasi untuk kamar bayi. Membayangkan bagaimana menciptakan ruang hangat dan nyaman untuk mereka. Sementara Budi Pratama sibuk dengan renovasi dan mengurus lahan ternak, Ayu Lestari memanfaatkan waktu istirahatnya untuk menghabiskan waktu bersama Kencana. Kuda hitam itu seolah mengerti bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Ikatan mereka yang sudah kuat terasa makin mendalam. Suatu sore, saat sinar matahari keemasan menyelimuti padang rumput lahan terbuka, Ayu Lestari berjalan mendekati padang rumput untuk berbagi kabar. Kencana berkeliaran bebas, bulunya yang hitam berkilau di bawah cahaya. Begitu melihat Ayu Lestari, ia segera berlari kecil menghampirinya seperti biasa. "Hai, temanku," kata Ayu Lestari sambil tersenyum dan mengelus leher kuda itu. "Aku punya kabar penting untukmu." Kencana memiringkan kepalanya, seolah mengerti. Matanya yang gelap dan penuh perhatian menatap lekat Ayu Lestari. Menunggu kelanjutannya. "Aku hamil." Lanjutnya dengan suara bergetar oleh emosi. "Bukan satu, tapi dua bayi. Jadi kita harus menunda-menunggangi untuk sementara ya, setidaknya sampai mereka lahir." Kencana mengeluarkan suara pelan, hampir seperti tanda bahwa ia mengerti. Ia menundukkan kepala dan menyentuhkan moncongnya yang hangat ke perut Ayu Lestari selama beberapa detik. "Kamu paham, kan? Sahabatku?" bisiknya sambil menyisir surai kuda itu dengan jari-jarinya. "Akan sulit tidak menunggangimu untuk sementara. Tapi aku janji kita akan kembali berpetualang bersama begitu semuanya aman."
Kencana mengeluarkan suara pelan lagi dan mengikuti Ayu Lestari saat ia mulai berjalan menyeberangi lahan ternak. Kemanapun ia pergi, Kencana tetap setia berjalan di belakangnya. Dari pagar tak jauh, Budi Pratama memperhatikan mereka sambil menggeleng dan tersenyum. Kuda itu sepertinya akan jadi ayah juga, candanya saat Ayu Lestari melintas. Ia pun tertawa. Berhenti sejenak untuk menggaruk bagian belakang telinga Kencana. Kalau bisa, dia mungkin ingin mencantumkan namanya di akta kelahiran, sahutnya. Budi Pratama tertawa keras lalu menggeleng dengan gaya pura-pura serius. Aku tidak ragu. Dia bahkan lebih protektif dariku, mungkin juga lebih cemburu. Yah, dia harus belajar berbagi perhatian. Timpal Ayu Lestari dengan akal sambil melirik suaminya. Ia tidak salah. Setiap kali Budi Pratama mendekati Ayu Lestari saat Kencana berada di dekat mereka, kuda itu akan selalu berusaha ikut campur, mendorong Budi Pratama dengan kepalanya atau berdiri di antara mereka seolah-olah sedang melindungi. Hati-hati, kawan, ujar Budi Pratama. Setelah nyaris kehilangan keseimbangan akibat dorongan Kencana, Ayu Lestari mencoba menenangkan kudanya, tapi hampir selalu berakhir dengan tawa. Kencana, hentikan itu. Kamu tahu Budi Pratama adalah suamiku. Tapi itu tidak banyak membantu. Setiap kali Budi Pratama mendekat, Kencana terus mengawasi dan bergerak seolah ingin memisahkan mereka. Jika dikurung di kandang kuda, ia menjadi gelisah, meringkik dan menghentakkan kaki saat melihat pasangan itu bersama. Aku belum pernah melihat kuda bersikap seperti ini. Komentar Budi Pratama sambil mengamati dari luar kandang. Seolah dia benar-benar tidak mau membagikanmu dengan siapapun. Ayu Lestari tersenyum dan menyandarkan kepala di bahu suaminya. Dia sudah dekat denganku sejak kecil dan kamu tahu betapa berharganya dia bagiku. Seolah dia adalah satu-satunya peninggalan ayahku yang masih hidup. Aku tahu dan aku sangat menghargai itu. Tapi kadang aku merasa dia memang tidak suka padaku. Jangan konyol. Dia cuma cemburu. Kamu harus merebut hatinya. Mungkin dengan beberapa apel. Goda Ayu Lestari sambil tertawa. Budi Pratama mengangkat bahu tapi tak bisa menahan senyumnya. Kencana memang posesif, tapi jelas ia sangat menyayangi Ayu Lestari. Bagi Budi Pratama, tingkah kuda itu justru semakin menunjukkan betapa istimewanya ikatan mereka. Hari-hari terus berlalu. Ayu Lestari mulai menyesuaikan rutinitasnya, menghindari aktivitas berat demi menjaga kandungannya. Meskipun itu berarti ia harus berhenti menunggangi Kencana. Ayu Lestari menghabiskan waktu berjam-jam di kandang kuda hanya untuk berbicara dengan Kencana, membagikan isi hatinya. Kekhawatiran, harapan, dan impian tentang masa depan. Kuda itu akan meringkik pelan sebagai respons, memiringkan kepalanya seolah mengerti. Ayu Lestari tersenyum, merasa tenang dan damai. Namun, meski semuanya tampak tenang di lahan ternak, ada ketegangan yang perlahan mengendap di udara. Perasaan ganjil bahwa sesuatu sedang mendekat. Beberapa bulan kehamilan berikutnya berlalu dengan cepat, namun membawa perubahan mencolok yang disadari baik oleh Ayu Lestari maupun Budi Pratama. Saat memasuki bulan ketiga, Ayu Lestari mulai menyadari bahwa perutnya tampak lebih besar dari seharusnya. Ia menganggap itu wajar untuk kehamilan kembar. Lagi pula ini adalah kehamilan pertamanya. Ia tidak punya pembanding. Mungkin bayinya besar-besar gumamnya sambil mengusap perutnya yang terus membesar. Tapi Budi Pratama juga memperhatikannya. Setiap pagi tampaknya ada perbedaan. Perut Ayu Lestari terlihat lebih besar dari hari sebelumnya. Akhirnya ia memberanikan diri bertanya saat mereka bersiap untuk tidur. Sayang, kamu yakin ini normal? Tanyanya sambil menunjuk tonjolan perut yang terus bertambah. Budi Pratama, tolonglah. Jawab Ayu Lestari sambil tertawa. Aku mengandung 2 bayi. Tentu saja perutku terlihat lebih besar. Tapi kamu gak merasa ini tumbuh terlalu cepat, desaknya. Kekhawatiran jelas di wajahnya. Mungkin mereka akan menurun besar dan kuat. Goda Ayu Lestari berusaha meredakan kecemasan suaminya dan dirinya sendiri. Namun, keraguan mulai merayap diam-diam. Setiap kali Ayu Lestari ke pasar desa, teman-teman dan warga tak bisa menahan diri untuk menatap perutnya sebelum berkomentar. Ya Allah, Ayu, kamu besar sekali, seru Putri Anggraini sambil menutup mulutnya. Kamu sudah masuk bulan terakhir ya? Ayu Lestari tertawa. Sebenarnya baru bulan ketiga. Mata Putri Anggraini membesar. Ketiga. Kok bisa? Perutku segitu pas 9 bulan waktu anakku.
Ayu Lestari mengangkat bahu dan tetap tersenyum. Ya mungkin si kembar ini memang besar-besar. Perempuan lain yang berkumpul juga mengutarakan komentar serupa dengan nada bercanda seolah ringan. Tapi Ayu Lestari mulai menyadari. Seiring perutnya makin besar, tatapan orang-orang menjadi lebih lama. Ekspresi mereka penuh rasa ingin tahu. Seolah mereka diam-diam menghitung waktu, tak percaya dengan jawaban yang diberikan. Kamu nggak merasa ini aneh? Tanya Budi Pratama saat Ayu Lestari menceritakan komentar orang-orang. Tidak, Budi, setiap kehamilan itu beda. Aku bawa 2 bayi dan sejauh ini mereka sehat. Budi Pratama berusaha tidak memaksakan kekhawatirannya, tapi makin sulit untuk mengabaikannya. Memasuki bulan keempat, Ayu Lestari mulai sering merasakan nyeri punggung bawah. Mungkin karena beratnya perut ini, katanya sambil mencoba posisi tidur yang nyaman. Mual masih datang dan pergi dan pusing menyerangnya tiba-tiba sepanjang hari. Meski begitu, semua gejala itu ia anggap wajar. Akhirnya hari pemeriksaan USG tiba. Kunjungan yang akan mengungkap jenis kelamin bayi mereka. Budi Pratama tampak sangat bersemangat. Sementara Ayu Lestari diliputi rasa haru dan gugup sekaligus. Setibanya di puskesmas desa, Dr. Hendra menyambut mereka dengan hangat, tapi ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Ayu Lestari. Astaga, Ayu, ucapnya setengah bercanda. Bayimu benar-benar memanfaatkan semua ruang, ya. Perutmu tumbuh pesat sejak terakhir kali kulihat. Ayu Lestari tertawa dan menggeleng. Percayalah, Dok. Bukan cuma Anda yang bilang begitu. Dokter, ini normal nggak untuk bayi kembar? Tanya Budi Pratama. Tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Secara umum, ya? Jawab Dr. Hendra. Meski raut wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran, tapi mari kita periksa dulu untuk memastikan semuanya baik-baik saja, kata Dr. Hendra. Ayu Lestari berbaring di atas meja pemeriksaan dan dokter pun mulai melakukan USG. Tak lama kemudian, suara 2 detak jantung mungil memenuhi ruangan langsung membuat senyum rekah di wajah pasangan itu. Dr. Hendra terus menatap layar dengan saksama sambil menggerakkan alat transdu. Kalian siap tahu jenis kelamin bayinya? Tanyanya sambil tersenyum. Ayu Lestari dan Budi Pratama saling menggenggam tangan. Ketegangan tergambar jelas di wajah mereka. Silakan, Dok, ucap Budi Pratama dengan napas tertahan. Kalian akan punya sepasang laki-laki dan perempuan. Ayu Lestari dan Budi Pratama terkejut penuh sukacita, tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Budi Pratama mencium kening istrinya saat Ayu Lestari menyeka air mata bahagianya. Luar biasa, sepasang. Kita gak bisa berharap lebih dari ini. Saat pasangan itu masih merayakan kabar bahagia, Dr. Hendra terus mengamati layar. Ekspresinya perlahan berubah menjadi lebih serius. Ia menyesuaikan alat, mengambil beberapa ukuran, lalu diam sejenak sebelum mematikan layar. Ada yang salah, Dok? Tanya Ayu Lestari menangkap perubahan nada bicaranya. Tidak, bayi-bayinya sempurna. Keduanya tumbuh sesuai usia kehamilan. Kalau semuanya baik, kenapa raut wajahmu begitu? Tanya Budi Pratama. Cemas. Dokter menghela napas dan mendekat ke meja. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Meski ukuran bayinya sesuai, saya tidak bisa bilang hal yang sama untuk perutmu, Ayu. Lebih besar dari yang saya perkirakan, bahkan untuk kehamilan kembar. Ayu Lestari saling berpandangan cepat dengan suaminya lalu kembali menatap dokter. Itu berbahaya, Du. Belum tentu. Bisa jadi hanya variasi alami. Tapi saya ingin memantau lebih dekat. Kita akan lacak pertumbuhan rahim dan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Budi Pratama mengangguk, tapi Ayu Lestari tak bisa menghilangkan rasa cemas yang diam dimuncul. Untuk sekarang tak ada alasan untuk khawatir, ujar Dr. Hendra mencoba menenangkan. Bayi kalian sehat dan itu yang terpenting. Pastikan kamu cukup istirahat dan hindari aktivitas berat. Mereka meninggalkan puskesmas desa dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan mengetahui mereka akan memiliki anak laki-laki dan perempuan itu nyata. Tapi kata-kata dokter menyisakan bayangan kekhawatiran di hati Ayu Lestari. Seiring berjalannya waktu, candaan orang-orang mulai berubah menjadi bisikan jahat. Orang-orang bukan hanya membahas ukuran perut Ayu, tapi juga hubungannya dengan Kencana. Seluruh desa tahu betapa dekatnya Ayu dengan kudanya itu. Dan tidak lama kemudian, rumor mulai menyebar, pelan tapi mematikan. Di toko sembako saat Putri Angraini, sahabat Ayu sedang berbelanja,
Ia mendengar sekelompok ibu-ibu bergosip di lorong sebelah. Kamu lihat, Ayu? Itu bukan perut ibu hamil kembar, bisik salah satu. Aku dengar dia lebih sering bersama kuda itu ketimbang suaminya. Mereka tertawa cekikan, tapi nada suara mereka dipenuhi ejekan. Putri Anggraini mendidih ingin menegur mereka. Tapi saat itu Ayu Lestari masuk ke toko. Semua mata langsung tertuju padanya saat ia melangkah ke bagian sayur. Bisikan mulai terdengar. Astaga, dia kayaknya mau meledak. Mungkin dia bakal lahirin anak kuda. Lihat deh perutnya, itu gak normal. Ayu Lestari mencoba mengabaikan, tapi mustahil. Setiap komentar disertai tatapan menghakimi dan tawa tertahan. Ia mempercepat belanjaannya dan segera keluar. Wajahnya panas oleh rasa malu. Tapi rumor tidak hanya berhenti di alun-alun desa. Mereka menyebar ke status WhatsApp dan Instagram. Padahal sebelumnya, Ayu Lestari senang membagikan foto-foto kehamilannya, bangga mengandung buah hatinya. Kini komentar yang datang sungguh kejam. Perutnya segede itu, kayak ada kuda di dalam. Kalau bayinya lahir punya muka kuda, kita tahu bapaknya siapa. Budi Pratama yang biasanya cuek terhadap gosip desa mulai sadar betapa ini mempengaruhi istrinya. Ayu menghindari keluar rumah, menghabiskan waktu menatap ponsel dengan ekspresi sedih. Saat ditanya, ia hanya menggeleng. Gak apa-apa, jangan khawatir, jawabnya lirih, berusaha menutupinya. Namun, Budi Pratama tahu bahwa itu semua tidak benar. Suatu sore, saat berada di pasar desa, ia mendengar sekelompok pria mengobrol di dekat pintu masuk. Kamu lihat istri si Budi, perutnya gede banget, kata salah satu. Kalau dia istriku, aku pasti curiga itu anak siapa. Sahut yang lain sambil tertawa. Itu kuda jantannya tuh selalu nempel terus. Darah Budi Pratama langsung mendidih. Ia melangkah mendekat. Ekspresinya berubah serius. Kalian ngomongin istriku? Tanyanya tajam. Tawa mereka langsung terhenti. Tak ada yang menjawab. Dengan rahang mengeras dan tangan mengepal, Budi Pratama akhirnya memutar badan dan pergi terombang-ambing antara amarah dan sesuatu yang lebih menakutkan. Keraguan. Malam itu saat Ayu Lestari tertidur, Budi Pratama duduk di meja dapur menatap sebuah foto berbingkai Ayu dan Kencana. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran gelap yang menyusup. Ini konyol, gumamnya. Ayu nggak mungkin melakukan hal seperti itu, tapi kata-kata pria-pria tadi terus terngiang. Ia teringat semua waktu di mana Ayu menghilang bersama Kencana selama berjam-jam. Candaan warga soal kedekatan kuda itu yang seolah lebih dekat dari dirinya sendiri. Apakah mungkin? Ia menutup mata, menarik napas dalam. Ia mengenal siapa istrinya. Ia tahu cinta dan hormat yang Ayu miliki terhadap dirinya dan pernikahan mereka. Pikiran-pikiran itu tak lebih dari racun yang ditanamkan oleh gosip desa. Ia harus lebih kuat dari itu. Keesokan harinya, Ayu Lestari berada di taman belakang bersama Kencana, menyisir surai kudanya sambil mencurahkan isi hati. Seperti biasa, Kencana tampak mendengarkan, memiringkan kepalanya pelan, seolah benar-benar mengerti. Aku gak kuat lagi, sahabatku, desahnya dalam. Orang-orang menatapku seolah aku makhluk aneh. Mereka bercanda, bilang hal-hal mengerikan soal perutku. Mereka gak tahu apa yang kami alami, tapi terus saja bicara. Kencana meringkik pelan, menundukkan moncongnya ke perut Ayu Lestari, seolah ingin menenangkannya. Aku tahu kamu mengerti. Lanjutnya lirih. Kamu selalu ada di saat-saat terburukku. Dan sekarang pun begitu. Dari kejauhan, Budi Pratama memperhatikan dari kebun. Begitu Kencana melihatnya, kuda itu yang biasanya tenang langsung gelisah. Ia meringkik keras dan menghentakkan kukunya membuat Ayu menoleh. Tenang, nak, katanya sambil tertawa kecil. Dia masih cemburu padamu, candanya. Budi Pratama mencoba tersenyum, tapi ketegangan di wajahnya tidak sepenuhnya tersembunyi. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari mereka. Ayu, bisa kita bicara? Tanya pelan. Tentu, jawab Ayu tenang. Menoleh dengan rasa ingin tahu. Budi Pratama terdiam sejenak lalu menggeleng. Ia tidak bisa membiarkan rumor menang. Ia mempercayai istrinya dan itu yang paling penting. Aku cuma ingin bilang, aku akan selalu ada untukmu. Ayu Lestari tersenyum mengusap wajah suaminya. Aku tahu cintaku. Aku tahu. Mereka saling memeluk.
Kencana kembali meringkik keras di samping mereka. Seolah ingin memisahkan membuat Ayu tertawa. Tapi Budi Pratama hanya menatap kuda itu. Perasaan tak nyaman kembali muncul. Bulan berikutnya jauh lebih berat. Ayu Lestari yang sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan kehamilan mulai menyadari bahwa ada yang benar-benar tidak beres. Kelemahan tubuhnya makin menjadi setiap hari disertai hilangnya nafsu makan yang menyebabkan penurunan berat badan. Pusing dan mual datang kembali dengan kekuatan penuh. Sesak napas menjadi konstan, terutama saat berjalan meski hanya sebentar, berat perutnya terasa tak tertahankan. Memaksanya lebih banyak duduk atau berbaring, bahkan bangun dari tempat tidur pun membutuhkan tenaga besar. Ayu terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya bagian dari kehamilan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai curiga. Budi Pratama memperhatikan semua perubahan itu dengan kecemasan yang terus tumbuh. Ia merasa tak berdaya melihat istrinya makin lemah. Saat mereka datang ke puskesmas desa untuk kontrol bulanan, Dr. Hendra sedang mengobrol dengan pasien lain di meja depan. Tapi begitu melihat Ayu Lestari masuk, ia langsung berhenti. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi shock. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. "Ya Allah, ayo," ucap Dr. Hendra sambil berdiri dengan cepat. Wajahnya pucat. Ini sudah tidak normal lagi. Pasangan itu saling berpandangan. Gugup. "Apa maksud dokter?" tanya Budi Pratama. Dr. Hendra menarik napas dalam lalu memberi isyarat agar mereka mengikutinya ke ruang pemeriksaan. "Ikuti saya. Saya ingin periksa langsung sekarang juga." Saat mereka berjalan, suara dokter terdengar berat. "Ayu, selama saya menjadi dokter, saya belum pernah melihat kasus seperti ini. Perut yang membesar secepat ini. Bahkan dalam kehamilan kembar pun ini sudah melewati batas normal. Jika pertumbuhan ini terus berlanjut seperti ini, tubuhmu mungkin tidak akan mampu mempertahankan kehamilan hingga bulan ke-9. Cari tahu penyebabnya." Ayu Lestari merasa dadanya sesak. Budi Pratama menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan, tapi jelas ketakutan juga menghantuinya. Begitu masuk ruang periksa, Ayu berbaring di atas meja. Jantungnya berdegup kencang. Dr. Hendra mengoleskan gel dingin ke perutnya dan menyalakan mesin USG. Suara 2 detak jantung mungil kembali memenuhi ruangan membawa sedikit kelegaan. "Bayinya baik," ucap Dr. Hendra sambil menatap layar. Detak jantung kuat, ukurannya sesuai untuk usia 5 bulan. Ayu Lestari menghela napas lega, tapi ekspresi serius di wajah dokter tidak berubah. Ia terus menggerakkan transduser dengan hati-hati, memeriksa tiap sudut. "Tapi Ayu, situasinya tidak sesederhana itu," ujarnya pelan, mematikan mesin dan melepaskan sarung tangan. "Apa maksudnya?" tanya Budi Pratama. Dahi berkerut. "Dokter." Hendra menatap mereka dengan raut wajah muram. "Meski bayi kalian sehat, ukuran perutmu menunjukkan bahwa ada hal lain yang terjadi. Ini sudah tidak bisa dianggap wajar lagi. Kita harus bertindak segera." Ayu Lestari mencoba bicara, tapi suaranya gemetar dan hilang. "Apa maksudnya?" "Bertindak segera," desak Budi Pratama. "Aku akan langsung merujukmu ke Rumah Sakit Umum Seruni hari ini juga," jawab dokter tegas. "Kita perlu tes lanjutan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pertumbuhan yang tak terkendali ini. Kita tidak boleh menunda. Situasi ini serius." Kabar itu menghantam mereka seperti bom. Ayu memegang tangan suaminya. Wajahnya tegang mencari penghiburan. Budi Pratama mencoba tetap tenang. Tapi ketakutannya tak bisa disembunyikan. "Apa ini benar-benar perlu, Dok?" "Benar. Kita tidak bisa ambil risiko." Gejala yang Ayu alami, kelemahan, penurunan berat badan, sesak napas, sangat mengkhawatirkan. Kombinasi ini dengan ukuran perut yang tidak biasa menandakan ada sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Ayu menarik napas panjang, menahan tangis. "Lakukan yang terbaik untuk bayi-bayi kami." Hari itu juga, Ayu Lestari langsung dirawat di Rumah Sakit Umum Seruni. Suasana steril membuatnya tak nyaman. Tapi kehadiran Budi Pratama di sisinya memberinya ketenangan. Tes dimulai hampir tanpa jeda. Pengambilan darah, USG lanjutan hingga jadwal EMI keesokan harinya. Para dokter bekerja cepat, namun raut wajah mereka yang serius justru membuat ketegangan meningkat. Keesokan paginya, Dr. Hendra kembali ke kamar Ayu. Kali ini bersama 2 dokter lain. "Saya bawa bala bantuan,"
Ujarnya mencoba mencairkan suasana dengan senyum kecil. Ini Dr. Faisal, spesialis kehamilan risiko tinggi dan Dr. Ratna, salah satu ahli kandungan terbaik di wilayah ini. Ayu dan Budi Pratama menyambut mereka, tapi ketegangan di ruangan terasa begitu kental. Kami sudah meninjau hasil tesmu, Ayu, kata Dr. Ratna. Pelan. Bayinya sehat, tapi ada sesuatu yang lain di dalam rahimmu. Ia menatap mereka penuh kehati-hatian. Sayangnya, kami mendeteksi massa besar tersembunyi di belakang dinding rahim. Karena letaknya tersembunyi di balik dinding rahim, massa ini tidak terdeteksi lebih awal, jelas Dr. Faisal. Mata Ayu Lestari membelalak. Shock. Masa maksudnya apa itu, dokter? Dr. Faisal menatapnya serius. Kami belum bisa memastikan. Kita harus menunggu hasil biopsi untuk mengetahui secara pasti. Bisa jadi sesuatu yang jinak, tapi karena ukurannya, kami tidak bisa menyingkirkan kemungkinan risiko. Budi Pratama menggenggam tangan istrinya erat, mencoba menenangkan diri. Apakah ini bisa membahayakan hidupnya atau bayi-bayi kami? Dokter. Hendra menjawab, kami belum bisa mengatakan dengan pasti pertumbuhan perut yang sangat cepat ditambah gejala yang Ayu alami memang mengkhawatirkan, tapi kami semua bekerja sama untuk memahami situasinya lebih dalam. Ayu Lestari menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. Aku hanya ingin bayi-bayiku baik-baik saja, Du. Kami akan pastikan itu, jawab Dr. Ratna tegas. Tapi kamu harus kuat dan percayalah pada kami. Hari-hari berikutnya, Ayu menjalani serangkaian tes lanjutan. Semakin banyak prosedur yang dilakukan, situasi justru terasa semakin misterius. Dokter dari kota lain diminta pendapatnya dan staf rumah sakit mulai memperlakukannya sebagai kasus langka. Sementara itu, Budi Pratama tetap setia di sisinya. Meski kekhawatiran di wajahnya semakin jelas, Ayu tahu mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Suasana rumah sakit terasa semakin menekan. Di antara berbagai pemeriksaan dan penantian hasil yang panjang, waktu seolah berjalan lambat. Ketegangan di kalangan tim medis pun mulai terlihat. Setiap dokter yang masuk membawa ekspresi campuran antara harapan dan kecemasan. Dan Ayu merasakan keheningan mereka lebih menyakitkan dari diagnosa manapun. Pada hari keempat, Dr. Hendra kembali masuk ke kamar kali ini bersama Dr. Ratna. Tapi dari wajah mereka tak ada lagi ruang untuk harapan palsu. Budi Pratama yang duduk di samping ranjang langsung berdiri. Kami sudah dapat hasilnya, kata Dr. Hendra dengan suara berat. Ia meletakkan tangan di sandaran kursi, mencoba tetap tenang. Ayu menggenggam tangan suaminya erat. Jantungnya berdebar kencang. Dan apa yang kalian temukan, Dok? Dr. Ratna melanjutkan. Suaranya tegas namun lembut. Ayu, massa yang kami temukan adalah tumor. Sayangnya bersifat ganas. Sejenak ruangan terasa membeku. Ayu merasa darahnya mengalir keluar tubuh. Penglihatannya kabur. Budi Pratama memperat genggaman, tapi bahkan ia pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tumor ganas, bisik Ayu, suaranya gemetar. Ya, jenis tumor ini sangat langka, tapi pertumbuhannya sangat cepat karena dipicu oleh hormon kehamilan. Air mata mengalir perlahan di pipi Ayu. Apakah ini membahayakan bayiku? Saat ini mereka masih baik-baik saja. Detak jantung kuat, perkembangan normal, jelas Dr. Ratna. Tapi tumor ini mulai memakan banyak ruang dalam rahim. Ini bisa menyebabkan komplikasi serius dalam waktu dekat. Budi Pratama menggeleng, berusaha mencerna semuanya. Dan Ayu, apakah hidupnya juga dalam bahaya? Dr. Hendra menghela napas berat sebelum menjawab, kalau pertumbuhannya tetap secepat ini, ya, tumor bisa menekan organ-organ lain dan menimbulkan komplikasi berat. Kita harus bertindak segera. Apa maksudnya dengan bertindak segera, Dok? Tanya Budi Pratama. Suaranya mulai pecah. Dr. Ratna mencondongkan tubuh ke depan, berbicara pelan tapi tanpa menyembunyikan kenyataan. Kita harus mengangkat tumor itu lewat operasi. Tapi karena letaknya, prosedur itu hanya bisa dilakukan jika kehamilan dihentikan. Bayi-bayi itu harus dilahirkan sekarang. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak. Tapi mereka baru 5 bulan, ujar Budi. Matanya memerah. Bukankah itu terlalu dini? Dr. Hendra menggeleng pelan. Kemungkinan untuk bertahan hidup memang ada, tapi saya harus jujur. Risikonya sangat tinggi. Paru-paru mereka belum sepenuhnya berkembang.
Mereka akan butuh perawatan intensif berbulan-bulan di ruang NICU RSU Seruni dan ada kemungkinan komplikasi permanen akibat kelahiran prematur. Kalau kami menunggu, tanya Ayu Lestari. Berusaha tetap tegar dalam keputusasaan. Menunggu bisa memberi waktu untuk bayi berkembang lebih lanjut, tapi itu akan meningkatkan risikonya bagimu. Tumornya tumbuh dengan cepat dan setiap minggu yang berlalu membuatmu semakin dalam bahaya. Budi Pratama menundukkan kepala di antara kedua tangannya, tak mampu menahan air matanya. Ya Allah, sekarang kita harus bagaimana? Ruangan mendadak hening. Keputusan besar menggantung berat di udara. Ayu Lestari menatap langit-langit dan akhirnya berbicara. Suaranya mantap. Bagaimana kalau kita menunggu sampai mereka berusia 8 bulan? Apakah itu mungkin? Dokter Ratna menjawab dengan ragu. Itu mungkin, tapi akan sangat berbahaya bagimu. Kami bisa memantau kondisimu dengan ketat. Tapi kamu harus paham waktu tidak berpihak padamu. Jika kamu memutuskan untuk menunggu, kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Budi Pratama menoleh ke Ayu. Matanya berlinang. Ayu, kamu tak boleh membahayakan dirimu seperti ini. Ia menatap suaminya, suaranya kini lebih tegas. Budi, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Budi menggeleng, emosinya nyaris meledak. Dan kalau kamu tidak ada, aku harus membesarkan bayi Bayan. Ayu meraih wajahnya, menggenggam erat. Kita akan lewati ini bersama. Aku tahu ini berisiko, tapi aku percaya kita bisa 3 bulan saja. Budi, tolong 3 bulan lagi. Para dokter tetap diam, membiarkan mereka mencerna semua. Akhirnya Dokter Hendra berbicara, kalau ini keputusan Ayu, kami akan mendukung. Tapi kamu harus sadar setiap hari ke depan akan menjadi perjuangan. Ayu mengangguk. Air mata masih mengalir, tapi kini dengan tekad menyala di matanya. Saya mengerti, dokter, dan saya siap berjuang. Budi menghela napas panjang lalu menggenggam tangan istrinya. Kalau ini yang kamu inginkan, aku akan menemanimu setiap langkah. Keputusan telah dibuat, tapi semua di ruangan itu tahu bahwa tantangan sebenarnya baru dimulai. Ayu harus menahan sakit yang makin berat, sesak napas, dan tekanan dari tumor yang tumbuh bersama bayi-bayinya. Cinta dan tekad menjadi senjatanya dalam menghadapi semua. Sementara itu, kabar bahwa Ayu dirawat di RSU Seruni menyebar cepat di desa Seruni seperti api di musim kemarau. Di desa sekecil itu tak ada yang bisa disembunyikan. Tapi alasan sebenarnya tetap tak diketahui oleh kebanyakan orang dan ini memicu spekulasi dan gosip kejam. Di toko roti Burina, di Antrea, bahkan di alun-alun desa, nama Ayu kerap disebut dengan nada mengejek. Mereka yang dulu menyebar desas-desus soal kehamilannya dengan kuda kini mendapat bahan baru untuk olok-olok. Dengar-dengar Ayu masuk rumah sakit. Pasti karena si anak kuda gak muat di perutnya. Celetuk seorang perempuan di pasar disambut tawa yang memekakan telinga. Kudanya gelisah tuh, kangen majikannya. Tambah yang lain sambil tertawa terpingkal. Kalian ini keterlaluan. Ayu sedang mengalami hal serius. Hargailah sedikit, tegur Putri Anggraini. Tapi seorang perempuan menjawab dengan senyum sinis. Oh, Putri. Semua orang juga tahu ada yang aneh. Kalau tidak ada asap, tak akan ada api. Saat Ayu masih dirawat, Budi berusaha mengurus sawah dan keuangan mereka. Tapi rumor mulai menghantam dirinya langsung. Suatu sore saat mampir ke Ban Bumi Nusantara, ia lewat di depan sekelompok gadis yang duduk di pinggir jalan berbisik sambil tertawa. Dia dirawat karena anak kudanya kebesaran, kata salah satu membuat yang lain tertawa ngakak. Kira-kira si kuda bakal jenguk enggak ya? Pasti saling kangen. Sindir yang lain sambil cekikan, Budi berhenti, darahnya mendidih. Ia mengepalkan tangan, menarik napas panjang, tapi tak sanggup menahan diri. Ia berbalik tajam dan berjalan cepat ke arah mereka. Kalian pikir ini lucu? Tanyanya dengan suara penuh amarah. Tawa langsung lenyap. Para gadis itu membeku. Salah satu mencoba berkelit, tapi Budi tak memberinya kesempatan. Tidakkah kalian malu? Duduk di pinggir jalan, menggunjing hidup orang lain seolah itu hiburan. Kalian tak tahu apa-apa, tapi kalian cuma segerombolan orang tak tahu malu, kata Budi Pratama. Suaranya tajam dan penuh amarah. Daripada mengejek orang yang sedang menderita, kenapa kalian tidak cari hal berguna untuk dilakukan? Para gadis itu terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Tapi Budi belum selesai.
Istriku dirawat di RSU Seruni karena dia punya tumor. Tumor yang mengancam nyawanya dan nyawa baik-baik kami. Dan kalian anggap itu lucu? Kalian pikir itu bahan bercandaan? Bayangkan kalau itu ibumu sendiri. Apa kalian suka jika orang lain membuat lelucon menjijikan tentangnya? Salah satu gadis menundukkan kepala, jelas merasa malu. Yang lain membuka mulut hendak bicara, tapi Budi mengangkat tangan. Cukup satu kata lagi dan kalian akan berurusan langsung denganku. Kalian tidak punya empati, tidak punya rasa hormat. Yang aku minta sekarang hanya satu. Diam. Tutup mulut kalian. Karena kalau aku dengar satu kalimat lagi, kalian akan menyesal. Akhirnya salah satu dari mereka bersuara. Suaranya gemetar. Aku nggak tahu. Maaf. Yang lain saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Beberapa menatap dengan mata terbelalak. Yang lain wajahnya merah padam karena malu. Budi menatap mereka terakhir kali, menggeleng kecewa, lalu berjalan kembali ke truknya tanpa menoleh. Sementara itu, waktu di RSU Seruni terasa seperti tak bergerak. Setiap pagi yang datang membawa rasa sakit yang lebih berat bagi Ayu Lestari. Perutnya terasa seperti mengandung gunung, napasnya makin sesak, dan tumor yang menekan organ-organ dalamnya menyebabkan rasa sakit begitu hebat. Hingga terkadang ia nyaris tak bisa bicara. Malam hari adalah yang paling berat. Budi tetap di sampingnya, berusaha menenangkannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa perlahan kehilangan istrinya. Suatu malam yang sangat sulit, Ayu menangis terseduh-seduh, memeluk bantalnya untuk menahan jeritan. Budi menggenggam tangannya, air mata juga memenuhi matanya. Aku rela menukar apapun asal rasa sakit ini pindah ke aku. Ayo, apapun. Bagaimana kalau mereka tak selamat? Bagaimana kalau aku juga gak selamat? Bisiknya suara rapuh. Budi, apa yang akan terjadi pada kita? Budi memeluknya erat menahan isak. Kamu akan selamat. Mereka juga. Kita akan lewati ini. Ayo, aku janji. Tapi meski ia berkata begitu, ia tahu janji itu rapuh. Ketidakpastian selalu menghantui dan ia takut akan kemungkinan terburuk. Tim dokter terus memantau Ayu dengan ketat. Setiap USG, setiap tes darah, setiap kunjungan dari Dr. Hendra atau Dr. Ratna membawa kabar yang saling bertentangan. Bayi tumbuh tapi lambat. Sementara tumor terus berkembang menekan rahim lebih keras. Mereka akhirnya mencapai bulan kelima. Setelah berminggu-minggu penuh tangis, rasa sakit, dan malam tanpa tidur, itu terasa seperti kemenangan kecil. Tapi tubuh Ayu terlihat tak mampu lagi bertahan. Ia sangat lemah. Nyaris tak bisa makan dan rasa sakitnya sudah tak tertahankan meski diberi obat. Pagi-pagi sekali, Budi tertidur di kursi di sebelah ranjang. Ia kelelahan, tapi menolak meninggalkan istrinya. Tiba-tiba jeritan tajam Ayu membangunkannya. Awalnya ia pikir itu hanya malam yang menyakitkan seperti biasa, tapi nada panik di suara Ayu membuat jantungnya berpacu. Ia melompat berdiri dan melihat Ayu memegangi perutnya. Matanya terpejam kuat menahan sakit. Budi, demi Allah, panggil bantuan. Ia menjerit. Budi menunduk dan melihat noda merah menyebar di spray. Jantungnya nyaris berhenti. Ya Allah, ayo. Ia berlari ke pintu dan berteriak di lorong. Tolong, ada yang tolong. Cepat. Dr. Hendra adalah yang pertama tiba diikuti tim suster. Begitu melihat kondisi Ayu, ia langsung memerintah tegas ke ruang operasi. Sekarang Budi tetap menggenggam tangan istrinya sementara para suster sibuk menyiapkan alat, mengatur infus, dan memindahkannya ke tempat tidur darurat. Kamu akan baik-baik saja, sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Aku di sini. Bisiknya dengan suara bergetar. Ayu terisak. Tubuhnya gemetar menahan sakit. Budi, tolong jaga bayi-bayi. Kita jangan bilang begitu. Ayo, kita akan menjaga mereka bersama. Kamu harus kuat. Tim medis mendorong Ayu menyusuri lorong rumah sakit. Budi mengikuti sejauh yang ia bisa. Tak pernah melepaskan pandangannya dari perempuan yang ia cintai. Namun saat mereka tiba di depan pintu ruang operasi, Budi Pratama dipaksa berhenti. Ia berdiri sejenak, merasa tak berdaya. Lalu kakinya goyah dan ia ambruk di bangku terdekat. Setiap menit yang berlalu terasa seperti keabadian. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan,
membisikkan dua putus asa. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan mereka. Jangan ambil keluargaku dariku. Di dalam ruang operasi, suasana sangat tegang. Deratna memimpin tim dengan Dr. Hendra sebagai pendamping. Tumornya menekan rahim. Kita harus bergerak cepat, ucap Dr. Ratna tegas. Operasi sesar pun segera dimulai. Satu-satunya suara hanyalah bunyi mesin dan instruksi tajam dari tim bedah. Fokus ke bayi dulu. Keluarkan mereka. Perintah Dr. Ratna. Bayi pertama lahir kecil tapi bernafas. Tim neonatologi segera membawanya ke ruang NICU RSU Seruni. Beberapa menit kemudian, bayi kedua pun dilahirkan. Sama kecil dan rapuh, tapi juga hidup. Sekarang tumornya kita tidak punya banyak waktu, kata Dr. Ratna. Sementara itu, Budi duduk menunggu. Setiap detik seperti siksaan panjang. Akhirnya Dr. Hendra keluar dengan masker bedah dilepas Budi. Bayi-bayinya sudah lahir. Mereka di NICU kecil tapi hidup. Gelombang kelegaan membasuh tubuh Budi. Tapi ia segera sadar bahwa Dr. Hendra belum selesai bicara. Ayu masih dalam operasi. Kami sedang berusaha mengangkat tumornya. Saat ini kondisinya stabil tapi prosedurnya panjang dan rumit. Kami butuh kamu tetap kuat. Budi mengangguk, air mata menetes. Aku percaya pada kalian. Tolong selamatkan dia. Di dalam ketegangan mencapai puncaknya. Ayu Lestari tak sadarkan diri. Tubuhnya dipaksa bertahan di batas terakhir. Dokter. Ratna dan timnya bekerja dengan presisi, berusaha mengangkat tumor tanpa merusak rahim atau organ vital lainnya. Tumornya lebih besar dari yang kita duga, kata salah satu asisten sambil menyesuaikan lampu bedah. Fokus. Sejauh ini berjalan baik, stabilkan tanda vitalnya, ucap Dr. Sri Mulyani. Tangannya tetap mantap dalam perjuangan menyelamatkan nyawa Ayu. Sementara itu, Dr. Hendra terus memantau monitor, detak jantung, saturasi oksigen, tekanan darah, setiap angka bagaikan tali yang menyeimbangkan antara hidup dan maut. Tumornya sangat dalam menekan jaringan rahim. Bisa terjadi pendarahan hebat saat diangkat. Siapkan transfusi darah untuk berjaga-jaga, kata Dr. Ratna. Tatapannya tak goyah. Di luar Budi mondar-mandir di lorong, tak mampu duduk tenang. Ia sempat melihat bayi-bayi mereka di NICU, tapi tubuh mungil mereka dipenuhi selang dan monitor membuat hatinya remuk. Setiap detik di ruang itu terasa seperti neraka penuh ketidakpastian. Kini pikirannya hanya tertuju pada Ayu. Seorang suster mencoba menawarkan air minum, tapi ia menolak. Tenggorokannya terlalu kaku untuk menelan. Apakah dia masih dioperasi? Tanyanya pelan saat melihat Dr. Hendra keluar sebentar. Ya, tim melakukan yang terbaik, jawab dokter. Budi hanya mengangguk tanpa berkata, mengatakan, aku percaya tak membuat waktu menunggu lebih mudah. Di dalam ruang operasi, akhirnya Dr. Ratna berhasil mengangkat tumor. Sudah keluar, katanya dengan suara lega, namun tetap berhati-hati. Tapi daerah bekas pengangkatannya sangat rapuh. Kita harus rekonstruksi sebagian jaringan yang rusak. Tim bekerja hati-hati menstabilkan kondisi Ayu. Dan setelah lebih dari 4 jam operasi, Dr. Ratna akhirnya mundur perlahan dan menatap para asistennya. Dia sudah lepas dari bahaya langsung. Sekarang tinggal masa pemantauan, ucapnya dengan suara yang lelah namun penuh harapan. Dan akhirnya rasa lega itu datang. Dr. Hendra adalah yang pertama keluar dan mendekati Budi Pratama. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, Budi, operasinya berhasil. Kami berhasil mengangkat tumornya dan mengendalikan pendarahannya. Sekarang kondisinya stabil. Budi menghela napas dalam. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Ia memegang lengan dokter. Matanya berlinang karena kelegaan. Ya Allah, terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Tak perlu berterima kasih. Kami hanya menjalankan tugas, jawab Dr. Hendra. Ayu akan butuh waktu untuk pulih. Kami akan memantau ketat selama 24 jam ke depan karena ini masa kritis. Beberapa jam kemudian, Budi akhirnya diizinkan masuk ruang pemulihan untuk melihat istrinya. Ayu Lestari masih dalam pengaruh anestesi, pucat, dan tak bergerak. Tapi monitor di sekeliling menunjukkan tanda-tanda vital stabil. Perlahan, Budi menggenggam tangannya. Merasakan dinginnya kulit sang istri. Kamu berhasil, sayang.
Bisiknya air mata mengalir bebas. Kamu selamat. Saat Budi masih di sisinya, seorang suster masuk untuk memberitahu kabar bayi-bayi mereka. Mereka bernafas dengan bantuan mesin, tapi itu normal untuk bayi usia 7 bulan. Kami tetap optimis. Budi mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Meski ia tahu perjuangan belum berakhir, menatap wajah istrinya. Menggenggam tangan itu sekali lagi. Mereka butuh kamu sama seperti aku. Tolong bangun, sayang. Keesokan paginya, Ayu membuka matanya untuk pertama kali. Ia masih lemah dan sulit bicara, tapi perlahan menoleh dan melihat Budi di sampingnya. Budi, bisiknya, suara nyaris tak terdengar. Budi segera mendekat, menangkup wajahnya dengan lembut. Aku di sini. Ayo, kamu selamat. Baik-baik kita hidup. Kamu berhasil, sayang. Air mata langsung memenuhi mata Ayu bercampur dengan senyum rapuh. Mereka selamat. Mereka berjuang sama seperti kamu, kata Budi sambil tersenyum menguatkan. Ayu menutup matanya sejenak, membiarkan tubuhnya beristirahat. Ia tahu jalan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan harapan. Hari-hari setelah kelahiran adalah roller coaster emosi bagi Ayu dan Budi. Bayi-bayi mereka yang masih sangat kecil tetap dalam perawatan intensif di NICU. Tergantung pada mesin untuk bernafas dan disusui lewat selang. Tapi syukurlah mereka menunjukkan perkembangan. Mereka punya semangat kuat seperti orang tuanya, ucap suster kepada Budi saat kunjungan. Meski masih pemulihan dari operasi, Ayu berusaha sekuat tenaga untuk bisa melihat anak-anaknya. Di hari kedua setelah sadar dengan bantuan kursi roda, ia akhirnya tiba di NICU. Matanya langsung dipenuhi air mata saat melihat inkubator. Mereka kecil sekali, gumamnya. Suaranya bergetar. Budi menggenggam tangannya, tapi mereka kuat. Ayo, seperti kamu. Pelan-pelan, Ayu menyentuh kaca inkubator. Hai, sayang-sayangku. Bisiknya air mata menetes di pipinya. Mama di sini dan Mama akan lakukan apapun untuk menjaga kalian. Sore itu juga Dokter Ratna datang ke kamarnya untuk membahas langkah selanjutnya. Ayo, tumor sudah berhasil diangkat, ucapnya sambil duduk di samping tempat tidur. Kami berhasil membersihkan semua jaringan yang terpengaruh. Tapi karena tumornya ganas, kami menyarankan kemoterapi untuk memastikan tak ada sel kanker yang tersisa. Ayu menoleh ke Budi mencari dukungan. Itu berarti kankernya bisa kembali. Peluangnya kecil, tapi iya, jawab Dokter Ratna. Kemoterapi sangat mengurangi risiko itu. Ini langkah pencegahan agar kamu bisa sembuh total. Kalau aku menjalani perawatan, apa aku tetap bisa merawat baik-baik kami? Tanya Ayu. Khawatir, rencana kemoterapi akan disesuaikan dengan kondisi tubuhmu. Siklusnya akan ringan dan dijadwalkan dengan jarak cukup agar efek sampingnya minim dan kamu tetap bisa mengurus bayi-bayimu. Tapi yang penting, kamu harus punya dukungan penuh karena proses ini butuh kesabaran. Budi memegang tangan istrinya erat. Kita akan lewati ini bersama. Apapun yang terjadi, Ayu mengangguk perlahan. Kalau ini yang harus aku lakukan agar bisa tetap bersama mereka, maka aku akan melakukannya. Ucap Ayu Lestari pelan, penuh tekad. Bayi-bayi mereka terus dipantau ketat. Para dokter menjelaskan bahwa di usia kehamilan baru 7 bulan, paru-paru mereka masih dalam tahap perkembangan. Namun, tanda-tanda kemajuan mulai terlihat. Bayi laki-laki yang lebih rapuh di antara keduanya membutuhkan bantuan alat pernapasan lebih lama. Sementara bayi perempuan mulai bisa bernapas sendiri lebih cepat. Di hari kelima, dokter anak Andini berkata dengan nada optimis, peluangnya bagus, kita tetap harus berhati-hati. Tapi sejauh ini mereka merespons perawatan dengan baik. Setiap momen yang bisa aku habiskan di dekat inkubator mereka, walau tubuhku masih lemah, aku hanya ingin memeluk mereka, kata Ayu suatu hari sambil menatap Budi Pratama. Segera, sayang. Jawabnya dengan senyum menguatkan. Segera kita akan pulang bersama-sama. 2 minggu setelah melahirkan, Ayu memulai siklus pertama kemoterapinya. Dokter Ratna menjelaskan bahwa obat akan diberikan dalam dosis sedang agar efek sampingnya tak terlalu berat. Meski begitu, Ayu langsung merasakan dampaknya, mual dan rasa lelah yang terus-menerus. Budi melakukan segalanya untuk merawat istrinya, membawakan makanan ringan, membantunya berjalan mengelilingi kamar rumah sakit. Kamu luar biasa, Ayu, katanya suatu malam saat membantu istrinya berbaring. Aku tahu ini tidak mudah,
tapi setiap hari yang kita lewati membawa kita lebih dekat ke rumah. Ayu tersenyum lemah. Aku rela melakukannya 1000 kali, asal bisa tetap di sini untuk mereka. Menjelang akhir minggu ketiga, Ayu menerima kabar yang ia nanti-nantikan. Ia akan diizinkan memeluk bayi-bayinya untuk pertama kalinya. Dengan bantuan suster, ia duduk di kursi di dalam NICU dan bayi perempuan Sri Amelia diletakkan perlahan di pelukannya. "Hai, malaikat kecilku," bisiknya, air mata mengalir deras. Di sampingnya, Budi menggendong bayi laki-laki. Raffi Hakim tak mampu menahan emosinya. "Mereka sempurna," gumamnya dengan suara bergetar. Di momen itu, Ayu tahu segala perjuangan terbayar. Hari-hari di NICU pun menjadi minggu-minggu. Sedikit demi sedikit, bayi-bayi itu menunjukkan kemajuan besar. Raffi yang awalnya paling lemah mulai bernapas tanpa bantuan. Sementara Sri yang lebih kuat sudah bisa menyusu dari botol dengan bantuan ibunya. Setiap kemajuan kecil dirayakan dengan tangis dan senyuman. "Kamu lihat tadi dia genggam jariku," kata Budi sambil membantu Ayu kembali ke kamarnya. "Aku lihat," jawab Ayu, matanya bersinar. Mereka makin kuat setiap hari. Saat menginjak usia 2 bulan, Sri Amelia dan Raffi Hakim telah bertambah berat badan dan panjang tubuh menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Para dokter puas dengan kemajuan mereka, akhirnya mengumumkan bahwa mereka boleh pulang dari NICU. Dalam konsultasi terakhir, Dr. Hendra memberikan arahan lanjutan terkait kemoterapi. "Ayo, kamu luar biasa. Masih ada beberapa sesi tersisa, tapi karena dosisnya rendah, seharusnya tidak terlalu mengganggu rutinitas harianmu. Kamu mungkin akan merasa cepat lelah, tapi dengan istirahat dan dukungan, kamu akan mampu melewatinya tanpa masalah besar." Ayu merasa lega. "Terima kasih, dokter. Mengetahui bahwa aku bisa merawat mereka di rumah, itu sudah cukup memberiku kekuatan." Di hari kepulangan, RSU Seruni terasa lebih terang. Para suster, dokter, bahkan pasien lain yang mengikuti perjalanan keluarga ini selama 2 bulan terakhir berkumpul di lorong untuk melepas mereka. Saat Ayu dan Budi muncul dengan Sri Amelia dan Raffi Hakim di pelukan, tepuk tangan memenuhi udara. "Selamat ya, Ayu," ujar seorang suster sambil menahan tangis. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini." Salah satu dokter anak dari NICU menyerahkan sebuah album foto kenangan RSU. Berisi momen-momen pertama bayi-bayi yang perawatan, Ayu nyaris tak bisa menahan emosinya saat membalik tiap halaman. Budi menyalami semua orang dengan hangat, sementara Ayu penuh haru mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Saat mereka sampai di mobil, keduanya menghela napas panjang seakan baru saja bebas dari beban besar. Perjalanan pulang ke sawah pun terasa tenang dan penuh syukur. Di kursi belakang, cinta mereka kini tertidur dalam pelukan. Ayu Lestari menatap kedua buah hatinya yang masih begitu rapuh, namun kini telah lepas dari bahaya. Setiap kilometer yang mereka tempuh menuju rumah membuat hatinya semakin dipenuhi rasa syukur dan harapan. Saat mereka tiba di sawah, langit tersapu warna jingga senja. Seolah alam pun ikut merayakan momen istimewa ini. Ketika Ayu melihat Kencana, kuda kesayangannya berdiri di depan kandang kuda. Ia tak mampu menahan gelombang emosi. Sejak awal kuda itu selalu melindunginya. Kini pun ia tampak mengerti bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ia meringkih pelan, menggelengkan kepala lembut saat Ayu turun dari mobil menggendong Sri Amelia. Sementara Budi Pratama berjalan di sampingnya sambil menggendong Raffi Hakim. "Kita sudah pulang, sayang-sayangku," kata Ayu menatap anak-anaknya dan Budi. Matanya berkaca-kaca. Sebelum masuk rumah, Ayu bersikeras memperkenalkan bayi-bayinya kepada Kencana. Kuda itu sebelumnya mondar-mandir gelisah, tapi segera tenang saat Ayu mendekat. "Ini Sri Amelia dan Raffi Hakim," ucapnya lembut, tersenyum penuh rasa haru. "Kamu tahu nggak? Mereka sudah tahu banyak tentang kamu. Aku sering ceritakan semua tentangmu saat kita masih di rumah sakit." Kencana menundukkan moncongnya, mencium perlahan baik-baik itu, lalu meringkih pelan, seolah menyambut 2 anggota baru keluarga mereka. Melihat momen itu, Budi tersenyum. "Ayo kita abadikan. Ini momen yang gak akan kita lupakan." Ayu mengangguk perlahan memposisikan kedua bayi di pelukannya sementara Budi berdiri di sampingnya di sisi Kencana. Suara klik kamera menangkap esensi momen itu, ketangguhan, cinta, dan kebersamaan. Kemudian Ayu memutuskan untuk membagikan foto itu di media sosial dengan pesan menyentuh, "Terkadang hidup menguji kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Beberapa bulan terakhir adalah hari-hari terberat dalam hidupku.
Dari gosip kejam dan tatapan menghakimi hingga malam-malam penuh rasa sakit dan ketidakpastian di rumah sakit. Saat itu kami tahu bersama dua mukjizat kecil ini ada pula tumor dalam tubuhku, ancaman bagi nyawaku dan nyawa mereka. Tapi berkat kekuatan dari Allah, suamiku yang luar biasa dan para dokter yang tak pernah menyerah. Hari ini kami masih berdiri. Bayi-bayiku sehat dan aku sedang memenangkan pertempuran yang dulu terasa mustahil. Jalan ini tidak mudah dan masih belum selesai. Tapi hari ini aku lebih tahu dari sebelumnya betapa kuatnya kami. Untuk mereka yang meragukan kami, yang mengolok dan menuduh tanpa tahu apa-apa, aku hanya berharap kalian tak pernah harus melalui apa yang aku alami. Dan untuk semua yang mendukung kami, terima kasih. Hari ini kami merayakan apa yang benar-benar berarti. Keluarga dan cinta yang mengalahkan segalanya. Semoga foto ini menjadi pengingat bahwa bahkan hari-hari tergelap pun bisa berakhir dengan cahaya harapan. Unggahan itu menerima gelombang dukungan luar biasa, permintaan maaf dari para penggosip masa lalu, dan ratusan ucapan selamat yang hangat. Dan begitulah dengan rasa lega dan kemenangan Ayu Budi, Sri Amelia, dan Raffi Haki memulai babak baru dalam hidup mereka. Itu saja, teman-teman. Kami pernah jadi bahan gosip, tapi kini kami lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian semua. Peluk besar dari kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar, ceritakan pendapatmu dan dari mana kamu menonton ini. Dan tentu saja like dan subscribe agar kita bisa terus membangun komunitas yang